Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para bini sepuh, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita selalu bersyukur datang ngarsanipun Gusti Allah. Kita selalu menggunakan nikmat peparingi Gusti Allah niki kangge nambahi kesaenan kita. Senyampang kita tasik saged nggih. Sholawat serta salam semoga tersurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan untuk selalu bersedekah nih. Bahkan sing paling digetuni dening menungso ketika wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah njaluk dibalekno urip nak donya nih lho, kepingin la as-sadaqah, kepingin iso sedekah. Sebab betapa penting sedekah niki kangge menungso, termasuk sing iso nyelametno saka siksa kubur niku nggih sedekah. Hadirin, lah sedekah niki tidak harus berupa uang. Gak mesti harus berupa uang niki berarti sing duwe dhuwit tok, sing mboten gadah kan mboten saged sedekah. Sehingga senyum saja termasuk sedekah. Tabassumuka ala akhika laka sedekah. Senyummu kepada orang lain itu adalah sedekah. Termasuk hadirin, Kanjeng Nabi maturaken di dalam hadise riwayat Imam Ibnu Majah. Terus Kanjeng Nabi afdhalus sedekah. Sedekah sing paling utama, sedekah sing paling sae adalah iku ayyata'allamal mar'ul muslimu. Hendaknya seorang muslim itu ngaji, belajar, mengkaji ilmu niku termasuk sedekah. Ilman ing ilmu, tsumma yu'allimuhu, nuli ngajarno ilmu sing dipelajari niki akhahul muslim, kepada saudaranya yang lain. Terus niki hadirin sederhana banget. Dadi nggih kita belajar, kita ngaji niki termasuk sedekah. Apalagi ketika kita ngaji niki diniati untuk menyebarkan yang kita terima itu kepada orang lain. Makanya kewajiban kita baligh anni, terus Kanjeng Nabi sampaikan apa yang dari saya walau ayah, senajan seayat, semampu kita sudah mendapatkan apa kita tularkan kepada yang lain. Maka itu adalah menjadi sedekah yang terbaik untuk kita. Hadirin rahimakumullah, kita terusakan pengawasan kita yang kemarin tentang al-kadzib, tentang dusta. Wahuma hadis riwayat Syekhani Imam Bukhari Muslim. Dawuhipun Kanjeng Nabi arbaun, ana petang perkara. Man utawi sapani wong kunna kang utawi petang perkara niku iku fihi ing dalem awake, kana mongko ana sapa man iku munafikon, termasuk wong munafik. Kholison sing murni. Jadi jelas-jelas itu adalah termasuk wong munafik. Kalau 4 itu ada pada dirinya. Jadi wis jelas-jelas wong munafik. Wahman lan utawi sapane wong
kanat kang ono fihi ing dalem man apa khoslatun sak ponto sak macem minhunna saking petang perkara niki kanat mongko ono fihi ing dalem man apa khoslatun sak macem sak bagian minan nifaki saking kemunafikan hatta yada'ha sehingga dia meninggalkan satu di antara empat itu. Terus hadirin rahimakumullah, dawuhipun Kanjeng Nabi yang menjadi tanda seseorang itu dikatakan sebagai seorang munafik. Wis jelas kemunafikannya, wis murni. Jadi jelas-jelas termasuk tiang sing munafik. Niku wonten papat. Jadi rek wis papat niki ono pada diri orang itu sudah jelas dia termasuk orang munafik. Tapi kalau satu bagian dari empat itu ada pada diri seseorang, maka ya pada dirinya itu ada satu bagian dari kemunafikan. Jadi kita harus bisa menghindari, berusaha untuk bisa menghindari terhadap salah satu di antara empat ini, apalagi keempat-empatnya. Jadi harus kita hindari apabila kita kepingin bebas, kepingin didohno teko kemunafikan. Lah apa empat itu? Wa idza hadatsa tatkala ngomong sapa man kadziba mongko goro. Sing pertama yang menjadi ciri seseorang itu dikatakan orang munafik, rek ngomong nih lho goro. Akeh goroi. Rek ngomong nih lho hok nggih. Rek ngomong niku dusta. Niku termasuk satu bagian dari kemunafikan. Lajeng sing nomor kali wa idza wa'ada tatkalane janji napa mawon akhlafa tidak menepati. Yes cuma omongan tok. Apalagi kalau ada kepentingan nggih untuk dirinya janji ngeten niki mboten ditepati. Niki termasuk bagian dari munafik niku nggih. Lajeng sing nomor 3 wa idza ahada ghadara. Ketika mengadakan satu perjanjian, ghadara dia mengingkari. Ya, kalau ada MOU ya dia menghindari. Niku yang ketiga. Dan yang keempat wa idza khosoma fajaro. Ketika dia poro padu bermusuhan ya, dia berbuat lacut ya. Dia melakukan pelanggaran terhadap ya tidak mau bersatu, tidak mau memperbaiki terhadap perseteruannya niki nggih. Jadi ini adalah salah satu di antara merupakan ciri-ciri dari wong-wong sing nggadahi sifat munafik. Jadi rek ngomong niku goro, kemudian ketika dia menjanjikan sesuatu dia tidak mau memenuhi terhadap yang dijanjikan. Ketika mengadakan MUI perjanjian dia khianat ya. Dan ketika dia bermusuhan dia lacut, tidak mau untuk memperbaiki ya, untuk istilahnya menyatu ngoten lho, untuk memperbaiki kepingin iso dadi wawuh malih. Wa Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Syekh dan Imam Abu Syekh, iyyakum wedya sira kabeh wal kadzibalan ing goro. Jadi takutlah kamu terhadap dusta. Ojo sampai menjadi orang pembohong. Fa innal kadziba mongko sak temene goro niki iku mujanibun ngedohno lil imani maring keimanan. Jadi dusta itu menjauhkan kita dari keimanan. Jadi iman niki tidak semakin baik. Iman niku tambah to. Iman itu akan semakin jelek ya. Ketika seseorang itu dusta. Bahkan hadis riwayat Imam Turmudi dan Abu Naim
Dawuh Kanjeng Nabi idza kadzibal abdu idza kadzibatat kalani goro sapa al abdu kawula kizbatan ing satu kebohongan goro sepisan. Jangankan berkali-kali, dusta sekali tok nggih, goro sepisan tok mawon taba'ada mongko ngedohi anhu saking man sapa al malaku malaikat mailan ing dalam sak mil. Jadi ketika kita bohong sekali saja, malaikat rahmat itu sudah tidak mau bersama dengan kita. Malaikat rahmat niku menjauh dari kita 1 mil. Lah rek kita niki lho didoi malaikat rahmat. Padahal sing njogo kita, sing ndongakno kita, sing nulungi kita niki nggih malaikat rahmat itu akan menjauh dari kita 1 mil. Kenapa? Min nits nima jaa bihi, krono batangi, krono ambune apa yang didatangi oleh malaikat terhadap orang itu. Jadi sebab baunya niki wong sing goro niki sangat tidak enak. Baunya niki busuk. Sehingga malaikat niki tidak mau mendekat, akan menjauh dari orang-orang yang dusta itu 1 mil. Jarake niki sak monten. Dadi nggih kita akan dijauhi oleh malaikat. Kita akan tidak akan dibarengi oleh malaikat rahmat nggih. Terus ini hadirin, dadi wis rek kepingin selalu didongakno, dibarengi, selalu ditolong oleh malaikat rahmat. Ya kita berusaha untuk tidak sampai melakukan kebohongan. Wal Hakim, hadis riwayat Imam Hakim, kafa cukup sudah termasuk banyak nggih. Bil mar'i kelawan seseorang minal kadzibi saking goroi, sudah termasuk banyak kebohongan yang dilakukan. Jadi cukup bagi seseorang dari kebohongan itu yuhditsa ing yen to ngomong sapa man bikulli ma sami'a kelawan segala apa yang didengarkan. Ini sudah banyak sudah kebohongan yang dilakukan ketika seseorang itu mengatakan apa yang didengarkan. Wis apa sing dirungokno diomongno. Padahal belum tentu yang didengarkan itu benar. Kebenarannya masih belum jelas. Sik tolong klarifikasi. Sik durung tabayun. Wis pokoke krungu berita nopo langsung disebarno, langsung diomongno dateng tiang lintu, langsung diceritakno. Senengane niki buka HP pokoke ana apa ae, WA apa ae gak ngerti iku bener napa mboten. Iku termasuk kenyataan napa mboten langsung disebar. Dadi senengane menyampaikan segala apa yang didengar. Wa kafalan cukup bil mar'i kelawan menungso minasyuhi saking medit, saking kebakhilane ayyakul ing yen to ngucap sapa wong khudhu ngalap sapa ingsun, njupuk sapa ingsun haki ing hakku. La atruku ora ninggalno sapa ingsun minhu saking haki sayan sedikit pun. Niki termasuk kebakhilan, termasuk kategori wong sing medit nggih. Ketika dia mengatakan sing tak joko iku hakku, iki memang wekku, dan dia tidak menyisakan sedikit pun dari untuk orang lain nggih. Jadi walaupun itu haknya, iku wis memang bagiane, tapi ingat, di setiap yang kita miliki, setiap apa yang menjadi hak kita, di situ ada hak orang lain yang harus disalurkan, yang harus diberikan. Sehingga ketika seseorang mengambil, haknya itu diambil semuanya, tidak terkurangi sedikit pun, itu sudah termasuk kategori wong sing bakhil, wong sing medit niku nggih. Ya, semestinya ya apa yang diterima itu tidak semuanya untuk diterima untuk dirinya, tetapi sebagian itu
diberikan untuk orang lain, menjadi hak orang lain. Jadi rek umpama kita ngekei datang tiang lintu dari hak kita sudah termasuk tiang sing loman. Jadi boten termasuk tiang sing medit. Wa Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wailun neraka wel, atau di dalam arti yang lain wailun niku cilaka, celakalah. Alladzi yuhditsu, lilladzi kedue wong yuhditsu kang ngomong. Jadi celaka orang-orang yang bicara, orang-orang yang bercanda. Fayakdzibu, lajeng wong niku goro dengan ucapannya itu liyul haika, supaya guyu sapa bihi kelawan omongan niki sapa alqaumu wong akeh. Jadi tujuane niki kepingin ngelucu, kepingin banyol, kepingin napa ngelawak ngoten lho, supaya dianggap lucu. Sehingga omongan niku diono-onokno, diada-adakan, padahal tidak seperti itu. Jadi yang disampaikan itu sesuatu yang bohong, tapi tujuannya kepingin dianggap wong sing lucu, akeh wong sing guyu nggih. Wa wailun lan cilaka lahu kedue tiang niki. Wa wailun lan cilaka lahu kedue tiang niku, sampai dibaleni ping 3 dening Kanjeng Nabi. Niki menandakan keseriusan, menandakan bahwa itu termasuk sesuatu yang tidak baik. Tujuannya kepingin ngelucu, kepingin dianggap wong sing pelawak nggih, kepingin dianggap sing nyenengno. Dadi omongan niku diono-ono, padahal tidak seperti itu. Dan itu pun tidak berdampak nggih, gak sampai merugikan orang. Tapi sing diomongno niku lho bukan sebenarnya. Dan memang tujuannya kepingin menghibur orang, kepingin diguyu. Tapi yang diomongkan itu sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi itu pun termasuk sesuatu yang mencelakakan. Jadi ciloko, jadi wong-wong sing koyok ngoten niki termasuk tiyang sing ciloko terus si Kanjeng Nabi nggih. Jadi walaupun ngomong guyonan cek diguyu tiyang ya kudu temenan, sing diomongno niku nggih ya temenan, bukan sesuatu yang dusta nggih. Hadirin rahimakumullah. Handhalah. Handhalah itu salah satu sekretaris Nabi. Niku pernah mengatakan, celaka saya, terus si Handhalah. Saya termasuk orang munafik. Padahal niki sekretaris Kanjeng Nabi wong sing wapi. Sampai Sayyidina Abu Bakar kaget, loh kenapa kamu mengatakan seperti itu? Lah ya apa? Kula niki lho nggih, rek di hadapan Kanjeng Nabi ketika mendengarkan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Koyo iya mantuk-mantuk, paham betul. Wis koyo dadi wong sing paling apik. Tapi rek wis metu teko majelis Kanjeng Nabi, rek wis ana embong nak pasar, lali kabeh. Apa yang saya lakukan itu tidak sama dengan yang kita dengarkan. Berarti kan aku munafik. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar cerita datang Kanjeng Nabi. Nabi alhamdulillah niku mengatakan dirinya itu munafik. Akhirnya Kanjeng Nabi niki mengingatkan tentang pentingnya kita niki selalu ngrungokno datang pengajian-pengajian, datang nasihat-nasihat. Sehingga kita itu akan selalu ingat terhadap nasihat-nasihat. Semakin sering walaupun dalam hal-hal yang sama, podo sing kita rungokno nih lho isine sami, tetep ndak masalah sebab menungso niku lalian. Sakniki koyo eling-elingo, koyo api-api benjing niku wis lali. Dan memang kita itu ya harus selalu dielingno. Bahkan
telung dino mawon kita niki mboten ngrungokno pengajian, tidak mendengarkan nasihat-nasihat sebagaimana kita niki lho nggih. Telung dino niki mboten dahar. Ana wong telung dino gak mangan, gak ngombe, kira-kira dos pundi? Maka dia akan sakit. Termasuk jiwa kita, roh kita. Ketika kita niki telung dino niki mboten ngrungokno pengajian, ya seperti badan kita yang 3 hari tidak makan. Jadi jiwa kita akan sakit. Sehingga perlu terus menerus kita niki mendengarkan, ngrungokno pengajian, dan inilah yang akan mengingatkan kita, iso ngelingno kita sehingga kita dimanapun kita berada kita niki eling. Walaupun apa yang disampaikan oleh Hamdalah itu seperti itu, ya tidak lantas ketika kita sudah mendengarkan pengajian wis ngerti kemudian di luar kita niki lali sehingga sing kita lampahin niki mboten cocok dengan apa yang kita dengarkan, ya jelas itu bukan kemunafikan nggih. Sebab jenenge menungso niki mesti nggak ada sifat lalai nggih. Tapi krono saking hati-hatine Hamdalah, krono yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang didengarkan dari Nabi, sehingga dirinya itu merasa termasuk wong sing munafik. Diku saking hati-hati ini beliau untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Hadirin, hadis-hadis yang berkaitan dengan kemunafikan itu masih banyak yang perlu kita kaji, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa hadirin, mungkin ada beberapa menit untuk kita sharing, untuk tanya jawab menawi wonten, monggo dipersilahkan.